warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Intrapreneur. Intrapreneurship. Salam inovator ya. Ya. Bersama dengan duo Intra Duo kita. Intra, oke. Teret, teret, teret. Nanti dicek ya, mereka berdua ada akun TikToknya. Namanya duo Intra. Duo Oke. Intra. Kalau kita kemarin di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang skill eksperimen ya, Eksperimen. karena kita harus mencoba bereksperimen dan semua dunia Ya. yang ada di sekeliling kita adalah lab-lab Ada kita. lab, ya. Anggap seperti itu ya. Betul. Oke, kemudian di skill yang Yang kelima. Apa ini? Skill yang terakhir ini Mm-mm. maksudnya associating Associating skill. skill. Associating itu kan maksudnya Betul. Secara gampangnya Mm-mm. mungkin penalaran ya, Oh, menalar, oke, betul, kemampuan betul, menalar. betul. Mm-mm, Jadi setiap orang kan punya pengalamannya masing-masing, Betul. berbeda-beda. Mm-mm, Nah, mm. dari pengalaman-pengalaman itu kira-kira bisa menghasilkan ide-ide apa gitu. Oke. Kemudian, ini ya. Ya. Associating itu kemampuan untuk menghubungkan hal yang kelihatannya tidak memiliki hubungan ya. Oke, ternyata ada hubungan. Oke, betul. Kemudian, Nah, ini langsung masuk ke tipsnya. tips-tips untuk mengasah skill associating. associating. Oke, apa? Yang pertama, Yang pertama yaitu memaksa asosiasi-asosiasi baru. gimana itu maksudnya? Memaksa asosiasi baru. Ya, jadi maksudnya kalau misalnya ada kita melihat benda-benda random nih. Nah, kira-kira kita melihat benda misalnya contohnya lampu. Ketika kita lihat lampu, ide apa sih yang tercetuskan di kita untuk membuat ide-ide baru yang lain gitu. Jadi kayak membuat asosiasi-asosiasi yang baru gitu melalui kayak benda-benda acak gitu. Oke. Jadi misalnya gini malam, ini handphone, itu lampu. Kalau digabungin jadi apa? Oh, handphonenya ada senternya. seperti itu ya. Kira-kira seperti itu ya, mengasosiasikan ya. Oke. Contohnya kan ada mesin cuci piring dan ada microwave. Itu kan hangat. Jadi dia coba gabungkan, akhirnya apa? Dia menciptakan suatu mesin cuci piring yang menghasilkan teknologi pemanas. Seperti itu. Oke. Jadi memaksakan ya. Misalkan ini laptop, gimana kalau ada rodanya bisa jalan? Iya, Daripada misalkan saya pinjem dong laptopnya. Mosok dadak diangkat dengan seret. Iya. Puter seret. Betul. Itu memaksa ya. Yang Memaksa. dimaksud memaksa gitu ya. Iya. Oke. Kemudian ini tips yang pertama Tips ya. yang Jadi coba di lingkungan Anda sekitar itu ada apa gitu ya. Betul. Kira-kira kalau digabungkan bisa menjadikan sebuah produk baru apa yang dinilai dari ini produk ini untuk apa, ini produk untuk apa, terus digabungkan. Iya. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Itu memaksakan sebuah asosiasi baru. Iya, betul. Oke. Kemudian Lalu yang kedua, tipsnya ini mengambil perspektif dari perusahaan yang berbeda. Nah, di sini jadi contohnya kita membuat list nih kira-kira industri kita, misalnya industri pendidikan. Nah, yang berbeda dengan industri pendidikan itu apa? apa? Misalnya Misalkan yang lain mungkin industri kecantikan itu kan berbeda. Kira-kira industri pendidikan sama industri kecantikan bisa nggak sih digabung? Gitu. Akhirnya Bisa ada nggak? sekolah kecantikan mungkin ya. Mungkin bisa. Iya, oke. Kalau ini lebih skala besar malam, jadi industri. Lebih ke industrinya. Produknya gitu. Ini bisa lebih ke industrinya. Digabungkan industri besarnya. Ya, nah ini contohnya Contohnya, ada industri otomotif sama industri air mineral. Jadi Air apa itu? mineral. Nah, kira-kira menurut teman-teman nih apa Jadi nih? apa ini? Jadi apa? Ini mobil kira-kira? plastik. Mobil plastik. Itu mobil plastik. plastik genenteng murah. Oke. Atau komponen-komponen yang berat itu digantikan dengan plastik gitu kan, misalkan. Saya nggak tahu juga. Betul. Atau Oreo dengan Supreme. Wah, jadi Oreo Supreme. iya Oreo Supreme. Padahal sebenarnya dua produk itu kan sudah ada dan beda banget gitu, tapi bisa digabungkan Ibaratnya gitu ternyata. mixologi Supreme. Apa itu mixologi? Cari tahu. Mungkin juga Nggak gratis loh Pak. Nanti berbayar loh sponsor itu. Oke, kemudian. promote. Nah, ini mungkin bisa juga nih kalau misalnya di mobil ini kan nggak ada dispenser ya. Mungkin nah bisa aja tuh ditaruh kayak tempat minumnya. minum Jadi dalam kita mobil tinggal ya. isi ulang aja gitu. Oke. Itu tips yang kedua ya. Tips yang kedua. Oke. Lalu Tips yang ketiga? yang ketiga ini membangkitkan metafora. Wah, gimana itu? Jadi ini contohnya kalau misalnya kita nonton TV. Nonton TV itu kan biasanya kita nonton berita itu terlewat
misalnya kita nggak sempat nonton nih, jadi kan terlewat. Tapi gimana sih caranya kalau kita nonton TV, tapi kita bisa ngulang lagi? Itu kira-kira bisa nggak sih kayak baca majalah? Baca majalah kan bisa berulang kali. Sedangkan kalau mau baca berita ya udah saat itu juga gitu. Nah, gimana nih caranya? Pengen nonton TV tapi caranya kayak di majalah bisa berulang-ulang gitu. Nah, sampai kan muncul smart TV yang kita nonton tapi kita juga bisa direkam atau diulang lagi. Nah, seperti itu. Tapi bagaimana cara membagikan metafora? Nah, membangkitkan gimana? Iya, gimana? Iya, gimana? Metafora itu gini, kalau kita lihat kan terlibat dalam aktivitas apa yang menimbulkan analogi dan metafora bagi produk jasa perusahaan. Jadi kita kembali lagi ke pertanyaan bagaimana jika menonton TV seperti membaca majalah. Jadi kita melakukan hal sesuatu dulu, terus kita bisa nggak ya kira-kira kalau melakukannya seperti ini gitu kan. Misalnya makan pakai sendok gitu kan. Bagaimana kalau mungkin kita makannya pakai alat otomatis, misalkan seperti itu. Oke. Kayak nyeduh kopi aja. Oke, ya, oke. Itu kan gini, tapi bagaimana Bagaimana? Iya, contohnya seperti itu ya. Jadi kita harus mencoba menganalogikan tadi ya, sebetulnya hampir sama ya tips-tipsnya ya. Istilahnya kita ada apa? Oh, coba kalau kita bikin seperti apa gitu ya. sama seperti itu juga. Iya. Jadi memang ini kita mengasosiasikan beberapa hal, kemudian gimana kalau jadi satu gitu ya. Oke. Kemudian tipsnya selanjutnya ini membuat box keingintahuan. Oke. Nah, ini ada contohnya perusahaan IDEO. Perusahaan IDEO kan perusahaan apa ya, desain ya di luar negeri. Nah, mereka ini kalau misalnya stuck dalam membuat ide gitu, mereka tuh ada kayak box gitu Pak. Jadi ada suatu box isinya tuh berbagai macam benda. Misalnya ada mainan atau mungkin ada benda-benda unik lainnya. Nah, kira-kira misalnya ketika mereka stuck dengan suatu ide, mereka ngambil barang random di kotak itu. Di kotak tadi ya, kumpulan ide-ide sebelumnya ya. Iya, betul. Kira-kira nih misalnya dapat mobil-mobilan. Kira-kira dapat ide apa ya dengan melihat mobil-mobilan ini gitu. Jadi kayak ada benda-benda random yang udah disusun di kotak gitu. Oke, terus kita ambil, terus kira-kira apa ya ide baru? Iya. Ya mungkin nanti bisa dicoba kan, kita punya benda-benda yang dimasukin satu kotak. Kalau misalnya ide kita udah stuck, kita coba mencari ide di benda-benda random itu. Oke. Terus kemudian ini tips yang ketiga. Yang mungkin tadi yang keempat ya. Yang keempat salah tulis. Nah, yang kelima ini ada namanya teknik scamper. Oke, gimana itu? Ya. Kalau teknik scamper ini dia teknik untuk membangkitkan ide juga, tapi udah ada kayak semacam rulesnya. Jadi kalau scamper ini sebenarnya bisa dipisah-pisah Pak. Jadi S-nya nanti substitute-nya, C-nya singkatan ya itu ya. Iya, betul. Ini singkatannya. Langsung lanjut ke ini ya scamper tadi. Iya. Jadi substitute itu kayak mengganti sebagian produk. Misal nih jam tangan dulu kita pakai besi gitu kan, atau mungkin kita coba pakai kayu misalnya sih. Nah, kita mengganti bagian. Betul. Menggantikan dari bagian produk itu. Dari substitusi ya, menggantikan. Ya. Oke. Terus ada combine. Mengkombinasikan. Jadi kalau combine ini dua hal yang berbeda kita kombinasikan. Jadi apa ya? Ayam tepung dengan keju, akhirnya ya ayam dengan saus keju, cheese gitu kan. Iya. Dengan ayam dengan saus ya jadinya ayam saus. Oke, Ini masih betul. hal yang simple kan. Oke. Menggabungkan dua hal untuk jadi yang satu. Oke. Kemudian scamper SC A-nya apa? A-nya adapt. Oke. Jadi misalnya nih kita ingin mengadaptasi seperti pernah kita singgung waktu itu bahwa kayak helikopter itu kan mengadaptasi dari binatang capung, misalnya kan sepeda motor FU kita mengadaptasi dari ayam jago. Jadi kita bisa melihat suatu hal, kita adaptasi akan menjadi produk apa nih. Nah, bisa begitu juga. Jadi mengadaptasi. Itu masuk adaptasi ya. Oke, kemudian Lalu yang selanjutnya tuh M itu modify. Itu juga kita memodifikasi benda itu. Jadi bisa ukurannya yang diperbesar atau mungkin ukurannya yang diperkecil gitu. Memodifikasi ukurannya. Gitu. Terus kemudian Lalu ada scamper P. Put to another use. Jadi gimana itu? Kita menggunakan suatu produk tapi bisa nggak sih digunakan untuk kegunakan yang lain? Contohnya misal nih plastik air mineral. Itu mungkin kita akan membuang biasanya, tapi kita bisa pakai untuk tempat pensil atau mungkin jadi pot. Jadi kayak kegunaan lain produk itu jadi apa berubah sih ya. gitu. Ya, betul. Awalnya kan gunaannya untuk ini nih. Terus kita rubah kegunaannya. Itu kan tempat makan gitu kan. Bagaimana kita gunakan untuk acara ulang tahun? Bagaimana kita gunakan untuk acara weddingan? Oke.
Misalkan ya. Kita pakai handuk. Iya iya. Benar-benar. Atau pakai telenan juga sih. Benar-benar. Itu contohnya ya. Misalkan, oke. Itu put to another use. Yes. Oke, kemudian eliminate. Yang selanjutnya eliminate yaitu menghilangkan. Menghilangkan atau menghapus beberapa komponen atau bagian dari suatu produk itu. Contohnya misalnya ya, benar. kayak apa ya? Motor juga bisa kan? Mungkin dulu motor apa yang dihilangkan? Yang kopling sistemnya yang manual Oh, terus diganti jadi matic gitu. Mungkin bisa juga menghilangkan sebagian komponen, misalnya dulu kan mouse ada kabelnya Bang. Sekarang nggak ada kabelnya. Jadi wireless. Seperti itu. Jadi itu beberapa contohnya untuk menghilangkan sebagian kecil bagiannya sih. Kayak stick PS mungkin kan itu juga gitu kan juga. Terus kemudian yang terakhir reverse. Ini mencoba membalikan malah. Jadi misalnya gini, dulu kita naik ojek, kita datang ke pangkalan. Bagaimana kalau kita balikan ojeknya yang nyamperin kita? Kita beli makan, dia datang ke warung. Bagaimana kalau akhirnya yang warungnya ngirim makanan ke kita? Oke. Nah, kita dulu sekolah datang ke sekolah. Bagaimana kalau gurunya datang ke rumah kita? Homeschooling. Jadi kita mencoba membalikan satu hal yang kita coba balikan. Oke. Nah, ini menjadi hal yang baru seperti itu. Oke. Itu untuk metode scamper ya. Oke. Okay. Yang scamper itu ada kepanjangannya tadi ya. Substitute, combine, adapt, modifikasi, modify, put to another use, eliminate, sama reverse. Gitu. Reverse. Nah, itu metode-metode yang bisa kita gunakan untuk mengasosiasi. Ya. Oke. Kemudian ini ada contohnya lagi nih. ada contohnya untuk, lagi ya. Ini di perusahaan KitKat. Jadi original idenya KitKat kan biasanya berupa wafer yang kecil itu. Nah, untuk substitutnya kira-kira gimana sih? Nah, KitKat kan biasanya warnanya apa ya? Merah dan coklat dalamnya. Nah, ini diganti nih. Gimana kalau pakai coklat yang warna putih gitu? Oh, ini atau adalah dark coklat gitu. Kita mencoba ada produk KitKat nih. Kita scamperkan. Iya. Nah, apa nih kira-kira kalau Iya, substitute berarti bisa jadi Dia pakai white coklat, terus pakai atau dark coklat gitu. Oke. Terus combine. Di sini dia menggabungkan antara coklat sama jeruk gitu. Jadi ada coklat rasa jeruk gitu. Coklat rasa jeruk ya. Oke. Lalu yang adapt itu mengadopsi es krim. Jadi ada es krim, kira-kira kalau kita kasih KitKat gimana ya? Kan ada tuh KitKat es krim yang rasa KitKat gitu. Oke, betul. Terus yang M, multiply atau magnify, ini juga memodifikasi. Jadi dari ukurannya yang kecil jadi besar, besar jadi kecil gitu. Kemudian terus kalau untuk yang P, put to other use ini dia kan KitKat kan berupa wafer. Nah, ini dibikin kayak semacam selai gitu. Kegunaannya itu nggak hanya dimakan yang biasa, tapi langsung dimakan, tapi bisa dipakai untuk di roti gitu. Okay. Jadi kegunaannya kan udah beda. Terus lalu yang selanjutnya itu eliminate. Ini kayak merubah bentuk si KitKatnya. Tadinya kan hanya mungkin kotak gitu, ini dibentuknya jadi kayak wafer yang panjang gitu. Nah, yang terakhir ini range, dibentuknya kecil-kecil, kayak kita bisa makan langsung per gigit. Iya, tapi kemarin itu contoh dari perusahaannya KitKat. Nanti mungkin mahasiswa coba ada produk apa, terus dibikin scampernya gitu kan. Latihan seperti itu terus untuk nanti bisa menghasilkan skill associating. Seperti itu ya. Oke. Kemudian ini ada contoh lain atau sudah sampai sini? Mungkin kalau misalnya kita mau bikin scamper ini nggak hanya produk atau perusahaan yang sudah ada. Jadi kita misalnya mau bikin ide bisnis baru ya sudah, kita bikin scamper tuh nggak masalah. Jadi misalnya apapun itu ya, nggak cuman produk tapi bisnis pun kita scamper kan bisa ya. Bisa. Jadi nggak cuma produk yang sudah ada, tapi kita bikin ide baru tuh nggak masalah gitu. Kayak contohnya mungkin waktu itu ada dari lidah buaya, itu kan belum ada ya produk ininya. Nah, kira-kira mau dibikin scamper tuh gimana? Gitu. Apa misalkan ya gitu. Jadi kita coba aja di samping kita ada apa, kita scamperkan kan gitu kan. Betul. Jangan sampai pacar kita scamperkan kan nggak, jangan juga. itu jangan ya. Produk barang atau usaha, coba deh kita scamperkan di sekeliling kita aja. Ya kan? Sebenarnya simpel kan, semuanya kan jadi bisa lab. Itu adalah
pembelajaran kita kan di situ. Iya. Oke. Kemudian ada lagi contoh-contoh sampelnya atau udah ada sampai di sini? Sampai sini. Oh, itu intinya bahwa kita di skill kelima untuk kita mengassociating, kita tips yang pertama tadi adalah apa tadi? Kayak memaksa asosiasi. Terus kemudian yang kedua dari kecil, terus kemudian kalau industri bergabung gimana? Yang ketiga kayak yang metafora tadi. Yang keempat scamper. Mungkin yang paling gampang diikuti scamper dulu ya, ya kan? Karena ada kalau diskusi apanya nih ya. Betul. Mungkin cukup sampai di sini. Silakan kalau ada pertanyaan nanti ada grup WA yang dikelola oleh dosen, tanyakan aja di sana. Kalau masih bingung ya, saya yakin juga mungkin ada yang masih bingung ya, karena memang ini adalah mata kuliah yang relatif baru dan belum ada di tempat lain. Oke, cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.